warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Ibu Dewi beserta keluarga, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Pesona Khairun Nisa Ibu Rizka, hadir? Hadir beserta seluruh jajarannya. Dan yang saya hormati, yang saya cintai dan saya sayangi ibu-ibu solcan, soleha dan cantik Majelis Taklim Pesona Khairun Nisa. Mudah-mudahan senantiasa mempesona. Yang penting tidak tebar-tebar pesona, apalagi kepada yang bukan bukan muhrim ya Bu ya, mahram. Karena muhrim itu orang yang melakukan ihram ya. Jadi sebutannya bukan muhrim tapi mahram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Allah yang menggerakkan hati kita, yang memperjalankan kita sehingga kita bisa berkumpul bertemu di taman surga ini dengan sahabat-sahabat surga Majelis Taklim Pesona Khairun Nisa. Mudah-mudahan Ibu di sini ikhlas datang bertolabul ilmi, ikhlas datang untuk niat merajut, mempererat tali silaturahim di antara kita. Insya Allah dengan niat bertolabul ilmi dan mempererat tali silaturahim, menyambung persaudaraan di antara kita, insya Allah ini menjadi wasilah Allah panjangkan umur kita dan Allah lapangkan rezeki kita Bu. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita umatnya senantiasa menunjukkan bukti cinta rindu kita kepada beliau dengan banyak-banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tadi sudah diawali dengan Ibu siapa nih, Ibu yang cetar membahana? Ibu Yuli ya, solawat nariyah ya. Nanti apa lagi? Ibu yang solawatan. Ibu Erna ya. Jadi tak ada keberkahan Bu. Jadi kalau kita di suatu majelis, suatu tempat, kalau nggak ada sholawat itu keberkahannya nggak turun. Jadi di samping kita memuji Allah, harus ada sholawatnya, diawali dengan sholawat. Seperti tadi, ternyata saya nomor 2 ya datangnya ya Bu ya. Setelah Ibu, siapa yang pertama? Ibu Desi ya. Jadi saya bilang sholawat lah dulu gitu ya. Mudah-mudahan cuaca terang, semua lancar. Ternyata alhamdulillah on time betul-betul ibu-ibu di sini ya. Saya dapat jadwal jam 2 kurang 10. Saya udah sampai di sini insya Allah tadi. Ternyata ibu-ibunya pas jam 2 bahkan lewat dikit ya Bu. Kata Bu Desi bilang itu biasa kalau jam 2 setengah 3. Berarti besok jangan dibuat jam 2 jadwalnya, jam 1.30 biar jam 2 nya mulai ya Bu. Nah ini tadi harusnya ada baca Yasin, doa arwah, tapi akhirnya dihilangkan karena waktu. Nah itu tadi ya kan, artinya waktunya terbuang sia-sia. Yang harus kita baca Yasin, tapi tak apa-apa ya. Kita tetap kirim baca doa arwah untuk khususnya di warga sini Bu ya. Tapi kita bertawasul dulu ya Bu ya. Nanti kita ada kajian. Tema yang diberikan adalah keutamaan bulan Dzulhijjah ya Bu ya. Baik, bersama-sama kita awali dulu dengan beristighfar, bersahadat dan bersolawat. Dan itu kita bertawasul, mengirim suratul Fatihah. Kita membaca ayat-ayat seperti Al-Quran dari surat Al-Baqarah, Al-Mudatain, surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Baru nanti kita tutup dengan doa arwah. Bersama-sama kita beristighfar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين والمجاهدين في سبيل الله والملائكة المقربين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا لأرواح لمن استمعنا هنا بسببه ولأجل للروح ورياد بن واجد ولروح خيرون بن مدرسي ولروح Bapak Ahmad Kamsun waliruhi Bapak Asmawi waliruhi Ibu Kamsini waliruhi Ibu Nilawati binti Hafizah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين
ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا وفي نعمة ويكفي ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخير في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك على محبتك وعلى محبة رسولك اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن سورة الفاتحة ومن سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين ومن سورة الإخلاص هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى أرواح لمن استمعنا هنا بسببه ولأجل للروح وريد بن وجد ولروح كيراني بن مدرسي ولروح بابا أحمد كمسون ولروح بابا أسماوي ولروح إبو كمسيني ولروح إبو إلواتي بنت حفصة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اختمنا بالإيمان اللهم اختمنا بالإسلام اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pembacaan doa yang sebelum kita awali dengan bertawasul, mudah-mudahan doa arwah yang kita niatkan untuk para almarhum, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan, tetapi sudah mencakup semuanya keluarga kita yang sudah meninggal di dalamnya. Mudah-mudahan para almarhum dan almarhumah Allah ampunkan segala dosanya, amin ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya dan kuburannya dijadikan taman-taman surganya Allah, amin ya robbal alamin. Baik Ibu jamaah rahimakumullah, aus minum dulu Bu. Kalau udah minum, udah haus, kita masuk kajian nanti biar fokus ya. Baik. Tadi kalau kita bagus juga kalau kita ada kebijakan, artinya cepat mengambil sikap gitu kan. Kalau kita baca Yasin takutnya jam 3 selesai asar kita masuk kajian, itu waktunya terbatas, nanti nggak maksimal ya. Yang penting semua niat udah terlaksana gitu, mulai kita baca doa arwah sampai nanti kita tadi sudah tutup dengan doa dan masuk pada kajian. Baiklah ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Bu, sekarang kita berada di bulan apa Bu? Zulhijjah ini kalau dalam kalender Hijriah ya, bulan Komariah ini bulan yang keberapa Bu? Bulan kedua. Ya, bulan kedua. Bulan keberapa Bu? Bulan 2 Muharram. Ibu ada jauh dah. 11. Nah, ayo. Belum ada yang tepat. Nah, itulah kita ya Bu ya. Kita terkadang suka lupa atau memang belum hafal sama sekali dengan bulan-bulan Komariah ini Bu. Belum hafal ya. Harus dihafalkan. Jadi kita tahu kalau bulan Masehi itu ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau Hijriah ini ada berapa bulan Bu? 12 bulan juga Bu ya, yaitu mulai dari kita tahun baru bulan berapa? Jangan Ibu bilang Januari ya. Jangan Januari, itu Masehi. Kalau Hijriah kita harus familiar juga dengan bulan-bulan Komariah, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqia'dah, Zulhijjah. Bu hafal tuh. Ayo yang sekarang hafal saya langsung kasih 50.000. Ayo langsung hafal ya. Tuh 2, 3, 4, 5 udah selesai ya. Tadi kalau langsung hafal gitu. Nah alhamdulillah keluar 50.000, tapi tak dapat ya Bu ya. Nah harus dihafalin Bu. Kita sekarang berada di bulan 12, artinya kita sudah berada di terakhir, bulan akhir dari bulan Hijriah, bulan Komariah. Setelah bulan Zulhijjah, bulan terakhir, berarti kita masuk tahun baru. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan tentang setahun itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati, bulan yang disucikan. Jangan ibu salah paham dengan kata-kata haram. Kok bulan haram? Nah gitu ya. Justru haram di sini hurum itu adalah maknanya penghormatan, bulan yang disucikan. Di dalam hadis juga ditegaskan,
As-sanatu isna asyara syahron. Di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Fiha arba'atu hurum. Di dalam 12 bulan itu ada arba'ah. Arba'ah itu wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsa, sitta, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, itu 10 ya. Berarti arba'ah ada 4 hurum, 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. 3, nah, tadi kan wahid, isnani, salasa. Berarti salasa. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulan itu Bu berurutan. Jadi bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan itu di Al-Quran ada surat At-Taubah ayat 36 dijelaskan juga di dalam hadis. Ada 4 ya, salah satu mutawaliyatun, 3 berurutan. Ada yang tahu Bu 3 yang berurutan itu? Halo. 3 yang berurutan itu adalah Zulqi'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Nah, meskipun 12 bulan kan kita terakhir nih bulan ke-12, tapi kan nyambung ke bulan 1 lagi, balik lagi ke bulan yang pertama yaitu Muharram. Maka bulan yang dimuliakan Allah, yang disucikan Allah itu tadi dijelaskan Zulqi'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Satu lagi apa? Ada yang tahu Bu? Satu lagi. Ada yang bilang Sya'ban, ada yang bilang Syawal. Syawal, ada yang bilang Sya'ban. Nah, yang satu lagi itu apa? Dijelaskan di dalam hadis, wa rajabu faradul ladzi baina jumada wa sya'bana. Nah, yang satu lagi apa? Rajab berada baina di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kan Rajab, Sya'ban. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kan gitu. Nah, jadi Rajab. Jadi bulan yang dimuliakan Allah, yang disucikan Allah itu ada 4. Itu di luar bulan Ramadan. Ramadan itu di atas yang 4 ini, itu udah spesial. Kan kita dalam hari 7 hari itu ada Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu berarti rajanya, induknya hari, yaitu hari Jumat. Ketika kita melakukan misalnya hari semuanya baik, tak ada yang namanya hari siang. Ya Bu, nggak ada tuh, kita jangan hitung bintang atau sugesti kita atau mitos-mitos, itu nggak ada. Semua hari baik. Tetapi ketika kita ada ilmunya, potong kuku kapan saja boleh Bu. Nah, kalau yang ada bilang malam tak boleh nanti gitu gini, itu zaman dulu takut terpotong jari, berdarah, ya kan gitu ya. Tapi di dalam hukum itu nggak ada. Semua hari baik, kapan saja. Cuman mana yang lebih baik, kita mau mendapatkan sunnahnya hari Jumat. Kita misalnya mau potong kuku, mohon maaf nih, kita kan setiap 1 bulan 40 hari itu potong kuku, potong bulu ya, bulu apa semuanya lah dibersihkan gitu ya Bu ya. Itu kan di hari Jumat. Bahkan kita sunnah Rasul, mohon maaf ya, semuanya sudah berkeluarga gitu ya, itu di malam Jumat. Kenapa? Itu tadi Sayyidul Ayyam. Nah, kalau Sayyidus Syuhur, rajanya bulan yaitu bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan di antara semuanya itu, dan hanya di antara 7 hari itu Bu, hanya 1 hari Jumat yang tersebut dalam Al-Quran yang disebut, ya kan? Hari Jumat ada Bu, Ibu kenal? Surat Al-Jumu'ah itu kan ada hari Jumat. Sementara bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran juga bulan Ramadan. Itu dia di atas yang 4 ini. Artinya itu udah spesial gitu. Ketika kita bulan Ramadan, kita tahu baru beberapa bulan yang lalu, setiap amal ibadah yang kita lakukan kan dilipat gandakan. Semua dilipat gandakan. Ketika kita berdoa, insya Allah diijabahkan oleh Allah. Dan kalau kita melakukan dosa, dosa pun berlipat ganda. Sama sekarang Bu. Jadi 4 bulan haram ini sama. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, apakah mohon maaf sudah ada yang berpuasa? Ada yang berpuasa? Sudah? Nah, saya tahu nih, Ibu apakah sudah ada ilmunya tentang bulan Zulhijjah atau belum nih? Belum ya? Nah, baik, kita belum terlambat. Karena kita baru sekarang berapa Zulhijjah? Kita baru masuk 2 Zulhijjah. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita lewatkan. Ini momen emas yang jangan sampai disia-siakan ya, karena ini termasuk bulan haram tadi, bulan yang dimuliakan. Setiap amal ibadah kita dilipat gandakan, dan kalau kita melakukan dosa, dosanya pun juga berlipat. Jadi berat Bu ya, bukan hanya di bulan Ramadan, kita dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan yang suci ini, bulan yang dimuliakan Allah dan sebagai penghormatan. Nah Bu, di dalam hadis dijelaskan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, dijelaskan qala Rasulullah, ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah. Nah, jadi Bu, tidak ada hari-hari
amal soleh itu lebih dicintai Allah. Fi hadhil ayyamil ashr. Ayyamil ashr, tadi ashr itu berarti 10 kan? Coba kecandung. Fi hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah dari awal 10 dari bulan Zulhijjah. Nah, ya Ibu mohon sama-sama mendengarkan, mudah-mudahan bisa diamalkan, belum terlambat. Nah, ini hadisnya Bu, saya ulangi, ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah. Hari-hari 10 dari awal Zulhijjah 1 sampai 10 Zulhijjah, ketika kita melakukan ibadah, amalan-amalan soleh, itu statusnya naik menjadi status yang dicintai Allah. Amal ibadah kita, namanya amal, kita melakukan pasti dapat pahala, tetapi statusnya naik menjadi ibadah yang dicintai Allah. Dilanjutkan hadisnya, sahabat berkata, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad fisabilillah itu juga bisa mengalahi dari amalan-amalan 10 awal Zulhijjah ini? Qala, Rasulullah bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Iya, termasuk jihad fisabilillah. Illa, kata Rasulullah, kecuali illa rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi walam yarji bi syai'in min zalika. Kecuali ada seseorang, di sini dijelaskan rajul itu berarti identik dengan laki-laki yang keluar berjihad, membawa dirinya, berarti nyawanya dan hartanya, walam yarji, dan dia tidak kembali ke rumah dengan sesuatu apapun. Artinya nyawanya dengan hartanya nggak kembali, berarti dia mati syahid. Itu yang bisa mengalahkan. Artinya sampai jihad fisabilillah pun mengalahkan amalan baik di 10 awal Zulhijjah, Bu. Kalau Ramadan, kita biasanya tahu yang diburu orang itu malam apa, Bu? Lailatul Qadar. Itu kan 10 terakhir Ramadan. Kalau Zulhijjah ini adalah awal 10 Zulhijjah, 1 sampai 10. Dan ini tidak malam saja, Bu. Mulai dari fajar sepanjang hari. Apapun amalan-amalan itu dilakukan, pahalanya berlipat ganda. Nah, Ibu kenal juga di dalam bulan Zulhijjah ada puasa apa? Puasa apa, Bu? Ada puasa Arafah. Ada puasa apalagi sebelum puasa Arafah? Puasa Tarwiyah. Tarwiyah, Bu. Ibu harus kenal ya. Dan ini tidak cukup hanya Ibu mendengarkan kajian saya siang ini lalu selesai begitu saja. Masih ada kesempatan untuk diamalkan. Bahkan Ibu hari ini dapat ilmunya, Ibu niatkan. Ketika sudah Ibu niatkan, ternyata pas hari Arafah, hari Tarwiyah, Ibu haid, Ibu sakit, pahalanya Ibu sudah dapat. Karena kita di dalam Islam, kita punya keyakinan dan memang itu dijelaskan, niat baik yang kita sudah pasangkan di dalam hati kita, belum sempat kita laksanakan, pahala sudah dicatat. Ya kan gitu. Tapi ketika kita ingin melakukan keburukan, kejahatan, belum kita lakukan, itu belum dicatat. Sampai kita melakukan baru dicatat itu sebagai dosa. Kan begitu. Tapi kalau setiap amal ibadah kita niatkan saja sudah menjadi catatan, Bu. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jangan sampai dilewatkan di sini. Kayaknya penting sekali. Kalau saya lihat dari ibu-ibu ini kayaknya butuh kali nih kajian ini ya, Bu, ya, untuk diamalkan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bu, tentang puasa-puasa sunnah itu dijelaskan juga, Bu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya an yaumi Arafah, tentang hari Arafah. Jadi apa pahala tentang puasa Arafah? Dijawab oleh Rasulullah, yukaffiru sanatul madiyah wal baqiyah. Nah, Bu, puasa satu hari Arafah yukaffiru sanatul madiyah, menghapuskan dosa kita setahun yang lalu, wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Coba, Bu, ini fadilahnya. Ketika orang-orang melakukan ibadah haji, wukuf di Arafah, kita disunahkan berpuasa. Itu berarti tepat jatuhnya pada tanggal 9 Zulhijjah, karena 10 Zulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha. Setelah hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 itu hari tasyrik, diharamkan untuk berpuasa. Nah, mana tahu ibu-ibu kan nanti udah kebiasaan gitu ya dengan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud.
Nah itu hari tasyrik. Berarti hari tasyrik itu mulai hari apa? Selasa, Rabu, Kamis. Karena hari Senin kita Idul Adha. Hari Sabtu dan hari Ahad, berarti hari Sabtu ibu puasa tarwiyah. Itu 8 Zulhijjah. Hari Ahad, hari Minggu ibu puasa Arafah. Niatkan bu. Tetapi amalan-amalan 10 awal Zulhijjah itu, 10 awal Zulhijjah bukan hanya puasa. As-siyam, puasa. Kasratul zikri, banyak berzikir. As-sadaqah, bersedekah. Kasratul doa, banyak berdoa. Karena dikabulkan oleh Allah bu. Dan pahala puasa Arafah, kita nih banyak dosa. Kita pendosa. Setahun yang lalu dosa kita, apakah kita sholat bolak-balik minta mohon ampun kepada Allah? Sudah Allah ampunkan. Kita sudah diampunkan, kita buat lagi. Kita pagi, siang, sore, malam buat dosa kan bu? Maka ini Allah ampunkan dosa setahun yang lalu kecuali syirik. Setahun yang akan datang belum tahu kita hidup atau tidak, tapi satu hari ini kita lakukan, setahun akan datang kita diampunkan bu. Dosa kita sudah diampunkan dengan berpuasa satu hari Arafah. Ya, tapi amalan yang dianjurkan itu puasanya 1 Zulhijjah, berarti kemarin sampai 9 Zulhijjah itu endingnya di Arafah. Kalau memang ibu tidak sanggup ya, kita aja kalau 30 hari aja sanggup bu ya. Memang segala sesuatu ketika dilakukan berjamaah bersama-sama itu mempunyai kekuatan ya, karena berkelompok orang itu bisa kuat karena bersama-sama. Apalagi suasana mendukung ya, suasana Ramadan, lihat sana sini memang suasananya Ramadan. Hari ini mendapat pahala puasa 2 tahun kita diampunkan dosa kita, tapi satu hari ini berat. Kenapa? Ketika kiri kanan kita nggak berpuasa, suasana lingkungan kita nggak mendukung, ya kan? Beda. Nah, tapi siapa yang mampu ketika kita berhasil melakukan amalan yang berat, itu pahalanya pun nggak main-main. Nah, bisa nggak kira-kira bu? Insya Allah bu. Ingat bu, ya Allah banyak dosa. Ya Allah, apa segala macam soto, bakso, tekwan, mie ayam, ayam penyet, ayam segala bu. Lupakanlah untuk satu hari itu demi mengharap, memohon kepada Allah dosa 2 tahun kita diampunkan oleh Allah puasa Arafah. Tapi dianjurkan mulai 1 sampai 7. Itu niatnya bagaimana? Niat puasa Dzulhijjah sunat karena Allah. Ya, kalau ibu tak mau pakai bahasa Arab misalnya nawaitu shawma ghadin min dzilhijjati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tarwiyah nawaitu shawma ghadin min yaumit tarwiyatan lillahi ta'ala. Kalau Arafah ada yang pakai shawma ghadin, ada yang tidak. Karena niat berpuasa langsung nggak pakai besok, kan udah pasti besok gitu ya. Nawaitu yauma arafatin sunnatan lillahi ta'ala. Langsung aja bu. Ribet nggak mau ngapalin pakai bahasa Arab, sudah ibu niat aja, niat aku puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala, sudah cukup. Jangan lupa untuk sahur. Sahur itu adalah memberikan kekuatan, dan di dalam sahur inna fis sahuri barokah, ada berkah. Ibu nggak pakai makan macam-macam pun, insya Allah dengan niat bangun sahur, minum air seteguk aja, insya Allah ibu punya kekuatan. Apalagi itu kenanya di hari libur, hari Minggu, udahlah nggak usah kemana-mana ya. Bukankah tidurnya orang berpuasa itu ibadah? Asalkan waktu sholat bangun, dan jangan sampai hanya diisi dengan tidur. Ibu barengin di situ ada tilawatil Quran, baca Al-Quran. Sudah hari Arafah, hari-hari di mana status ibadah kita mulai dari 1 sampai 10 Zulhijjah, semua amalan ibadah kita itu bu naik menjadi yang lebih Allah cintai bu. Lebih Allah cintai. Setiap hari kita beribadah, setiap hari kita beramal ya. Itu ya sesuatu namanya ibadah, mendapatkan pahala dan Allah suka. Tapi ini lebih spesial bu. Nah ya, jadi ibu-ibu saya bersama-sama mengajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, mulai hari inilah, kalau kemarin sudah kelewat sehari, masih ada seminggu ke depan bu, ibu banyak zikir. Zikir itu dijelaskan ya, nanti saya mengajak ibu-ibu untuk membaca zikir bersama-sama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk di bulan Zulhijjah ini. Dan ada doanya sekali lagi. Dan ketika kita baca, tapi bacanya nggak boleh putus, artinya mulai dari 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan ibu terserah mau bacanya bersama-sama, sendiri boleh, mau pagi, siang, sore atau malam, terserah. Yang penting jangan dilewatkan. Haramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Akan Allah halangkan jasadnya, badannya, rambutnya dari api neraka.
ketika kita amalkan. Nanti saya ajak ibu mengikuti ya, membaca zikirnya yang diajarkan oleh Rasulullah dan doanya ya. Ini setahun sekali bu ya, jangan kita, Allah itu banyak berikan kita kesempatan untuk mengumpul banyak pahala loh bu, bukan hanya Ramadan. Dikasih lagi 4 bulan mulia. 4 bulan mulia tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ketika kita beribadah, beramal, pahalanya dilipat gandakan. Banyak sebenarnya Allah kasih kesempatan. Tapi ketika kita dapat ilmunya, tahu ilmunya, banyak godaan. Ada yang mampu mengamalkannya dengan tuntas, ada yang setengah-setengah, bahkan hanya diabaikan begitu saja. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dapat ilmunya nggak kita manfaatkan, kan sia-sia. Kita ikut pengajian nggak dapat apa-apa, nggak dapat amalnya nggak meningkat, solehanya pun ya begitu-gitu saja, kan rugi ya bu ya. Kita semakin banyak ilmu, kita harus menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, lebih meningkat takwanya, imannya, segalanya harus lebih baik, harus lebih baik. Ketika kita lebih baik dari tahun ke tahun, karena kita bulan depan, artinya setelah Zulhijjah ini Muharram, itu kan masuk tahun baru, kita harus lebih baik ya. Ketika kita lebih baik hari ini daripada hari kemarin, maka kita masuk orang yang beruntung. Kalau hari ini kita sama aja kualitas dan kuantitas ibadah kita rugi bu. Masih gini-gini aja kita, begini aja, nggak ada peningkatan. Al-Quran ya katam-katam, balik lagi, bolak-balik gitu juga. Sholat kita hanya lepaskan kewajiban, nggak nambah duha, nggak nambah hajat, nggak nambah tahajud, gitu aja tiap tahun, kan rugi bu. Tapi ketika kita lebih baik, wajib nggak kita tinggalkan, itu harus ya, sholat 5 waktu, tambah duha kita cuma 2 rakaat misalnya, kalau nggak mau kita 12 rakaat. Baca Al-Quran kita targetkan, nggak mampu kita 3 hari, nggak mampu kita setiap minggu khatam, nggak mampu kita sebulan sekali, setidaknya entah 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali. Harus ada peningkatan bu. Nggak belajar kita, nggak pandai kita baca Al-Quran, apa sekarang zamannya nggak bisa, YouTube ada, panggil ustadz, pakai Zoom meeting bisa, apa niat kita aja. Nah, jadi Allah kasih kesempatan bu ya, untuk kita terus belajar, dan jangan lupa hanya dapat ilmu tapi nggak diamalkan, harus diamalkan. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jadi yang perlu saya ingatkan dan saya tekankan dan yang saya tegaskan, ibu-ibu ingat kita berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, ketika kita beribadah, amal kita dilipat gandakan. Kan kita mau bu, dicatat oleh malaikat, amal kita naik lagi ya. Besok Senin, ketika ibu niat berpuasa di bulan Zulhijjah, ibu dapat fadilah puasa hari Senin. Karena Senin Kamis kan kita disunahkan berpuasa. Itu besar bu pahalanya, ibu dapat 2. Kemarin saya ngisi pengajian, ada juga yang bertanya, gimana kalau masih ada puasa kodok, masih ada hutang puasa gitu. Hutang puasa masih ada, tapi mau juga nih puasa Arafah. Sementara amal ini kan semuanya sunnah ya, sunnah gitu. Kodok ini kan wajib, jadi gimana nih gitu. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, menyikapi hal ini itu ada berbagai pendapat ya. Kita boleh ikutin yang mana? Pendapat yang pertama ya, kita boleh berpuasa tetapi tidak boleh puasa, niatkan puasa Arafah atau puasa Zulhijjah. Ada yang bertanya, betul nggak Umi? Manggil saya Umi. Kalau kita puasa, semua puasa-puasa kita yang kemarin hutang puasa itu hapus. Itu kan salah banget bu. Puasa itu inna somali, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibi. Jadi puasa itu hanya amalan ibadah puasa untuk Allah bu. Kita sholat, Allah tak sholat, ya kan? Kita zakat, Allah nggak zakat. Semua amal ibadah itu spesial, itu hanya puasa loh bu, yang unik, yang spesial. Nah, jadi jangan sampai kita hutang puasa ini nggak kita bayar, karena kita hutangnya sama Allah. Nah, jadi bagaimana menyikapi itu? Kalau ibu punya hutang, ya, ini jangan langsung ibu patahkan. Oh, menurut Ustadz itu di sana ada memang pendapat kalau puasanya dikodok dulu, sunnahnya nggak boleh. Ada yang bilang kan hutang puasa itu memang dijelaskan 11 bulan untuk mengkodok. Kita hutang puasa di bulan Ramadan, untuk menggantinya kan 11 bulan.
kapan saja terserah. Nah, cuman kan lebih cepat lebih baik. Kita nggak tahu tak kapan kan, tapi ada kesempatan 11 bulan. Kita niat untuk mengganti. Kalaupun kita wafat, kita meninggal, itu urusan yang lain. Ya, itu urusan Allah yang ajarkan, kita nggak tahu. Yang penting kita niat mengganti. Nah, terus ada yang, Bu, kalau kita niatnya kodok, sunahnya dapat nggak? Nah, di sini Ibu jamaah rahimakumullah, kita niatkan puasa ganti, tapi di hari Arafah, jatuh di hari Senin, jatuh di hari Kamis, kita mendapat pahalanya. Pertama, hutang puasa kita hilang, ya, maksudnya terbayarkan hutang puasa. Jadi niatkan yang wajib. Dan fadilah hari Senin puasanya kita dapat. Dan fadilah keutamaan ini adalah hari Arafah, hari Zulhijjah misalnya, kita dapat juga ketepatan di hari itu. Gitu, Bu. Ada yang seperti itu pendapatnya. Nah, ada yang nggak mau digabungin. Mudah-mudahan aku umur panjang, sekarang fokus dulu di puasa Zulhijjah, nanti setelah selesai Zulhijjah mau puasa qadha. Juga boleh. Ibu silahkan menyikapi pendapat yang mana, semuanya boleh. Dan semuanya ada hujah dan dalilnya, silahkan ya Bu ya. Nah, itu seperti itu tadi. Jadi amalan yang diutamakan memang di bulan Zulhijjah 1 sampai 10 ini adalah asyam, yaitu berpuasa. Yang kedua kasratul zikr, banyak berzikir Bu, banyak berzikir ya. Yang paling dianjurkan juga itu di samping yang akan saya ajar baca ini panjang, tapi yang paling umum, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada di dalam zikir pagi petang, ada di dalam zikir al-ma'surat ya. Ibu-ibu yang terbiasa baca zikir pagi, zikir petang, awali setiap pagi Bu. Di samping setelah lewat yang wajib yaitu sholat subuh, kita berdoa, kita zikir, baca Al-Quran ya, kita berzikir, itu dirutinkan ya. Apakah Ibu Suryani ngomong aja, saya di sekolah cuman berbagi ya Bu ya, saya mengajak supaya ibu-ibu apalagi yang di rumah artinya yang tidak pergi kerja keluar rumah, sempatkan berapa menit. Saya dari rumah keluar, ini sekali lagi berbicara seperti ini hanya untuk memberikan motivasi ya, ajak kepada ibu-ibu. Saya nyampe sekolah, langsung saya buka zikir pagi, saya baca dulu. Setelah saya mohon kepada Allah, minta dilancarkan hari ini, minta dimudahkan urusan hari ini, dijauhkan dari segala macam Bu. Seperti itu. Dan ibu-ibu juga awali pagi dengan sholat subuh ya, udah gitu zikir, baca Al-Quran, awalilah seperti itu. Insya Allah Bu, dimudahkan kita dalam penjagaan Allah. Dan kalaupun kita wafat, wafatnya pun husnul khotimah. Nah, ya, banyak zikir. Tadi Bu, macam mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tuh. Terus kita disuruh banyak berdoa, kasratul doa, banyak doa Bu, banyak memohon, banyak berharap, minta sama Allah, Allah kabulkan. Dan adab berdoa itu Ibu berudu, apalagi diawali dengan sholat hajat. Dan doa-doa itu yang dikabulkan termasuk setelah sholat fardu. Setelah Ibu sholat 5 waktu, jangan lupa zikir, istighfar, dan minta sama Allah. Jangan sampai lewatkan. Kita ini kan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, yang tak berdaya. Semuanya hanya karena Allah. Kita bisa apa-apa karena Allah. Kita masih hidup saat ini sehat pun karena Allah. Minta sama Allah. Dikasih kita bersyukur, diberikan ujian kita bersabar. Supaya iman kita senantiasa kuat gitu. Kita zikir. Jadi kalau orang zikir itu kemanapun dia pergi, ingatnya Allah. Nampak apa-apa itu ingatnya Allah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wa la quwata illa billah, dan seterusnya kalimat-kalimat thayyibah. Dan apalagi Bu, kita disuruh sedekah ya. Ibu seenggak Zulhijjah pun kan sedekah, berbagi sana berbagi sini. Tapi di awal Zulhijjah ini pahalanya dilipat gandakan, sama kayak Ramadan, dilipat gandakan, berbagi. Enggak perlu banyak, sikit tapi ikhlas berbagi ya Bu ya. Tak ada duit, kasih roti. Tak ada roti, ya kasih apa yang kita punya ya. Senyum pun menjadi sedekah. Jadi jangan cemberut-cemberut wajahnya Bu ya. Cemberut-cemberut. Orang kalau cemberut-cemberut wajah, kawan kita nih kadang-kadang, kok jutek kali sih. Ada yang segan, ada yang takut negur, ada yang dia marah sama saya nggak sih, dia takut. Jadi itu bawaannya kayak jadinya negatif thinking, jadinya jadi suuzon. Tapi kita udah jangan suuzon, jangan baper dengan wajah kawan yang suka cemberut. Nah, kita jangan baperan.
Ya, kalau kita baper nengok wajah orang yang cemberut, akhirnya kita gibah. Udahlah, oh mungkin dia lagi ada masalah, ya Allah mudah-mudahan dia dihilangkan oleh masalahnya gitu ya. Jadi jangan seujon ya. Wajah kita ini kan macam-macam Bu. Ya, ada model wajahnya penyenyum, salah sikit senyum. Ada wajahnya modelnya jaim, jaga image. Ada yang wajahnya garang tapi hatinya Hello Kitty gitu ya. Kan macam-macam nih wajah orang. Jadi jangan nak kita samakan semua. Orang nak bersenyum, ketawa aja, nggak bisa. Orang nak jaga image aja, model kita ini kan macam-macam, ya. Terima setiap kekurangan orang, ya, dan kita juga terima setiap kelebihan orang karena kita pun banyak kekurangan. Setiap kita ada keistimewaan dan ada kelebihan, ya. Jadi ingat tadi jangan baperan, jangan pula, apa sih itu wajahnya, jutek kali aku, gitu. Tak usah, udah dilihat aja, pelan-pelan kalau mau negur gitu pelan-pelan. Kenapa? Ada masalah? Pelan-pelan gitu. Enggak kok. Misalnya kalau enggak ya sudah. Kalau dia jawab, ada suami aku. Suami. Kalau gitu nanti lah ceritanya. Ada, gak usah kita teruskan lagi ya. Nah, jadi kita harus pahami kondisi dan keadaan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita di sini. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sekarang udah jam 3:10. Saya aja ibu sebentar. Di sini ada amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya bacakan saja, tapi ibu-ibu juga ikutin. Minimal ibu telah melaksanakan ini di 2 hari Zulhijjah. Bila perlu nanti saya bisa share ke grup ya untuk dibaca doa ini kalau bisa setiap hari Bu. Haramallahu sya'rahu wa basarahu minan nar. Allah halangkan Bu rambut kita, badan kita, jasad kita dari api neraka. Masya Allah ya. Ya ibu ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Adadal layali wad-duhur. La ilaha illallah. Adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah. Adada amwajil buhur. La ilaha illallah. Adada at'afil uyur. La ilaha illallah. Adadal qatri wal matar. La ilaha illallah. Adada awraqis syajar. La ilaha illallah. Adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah. Adada ramli wal hajar. La ilaha illallah. Adada az-zuhri wal thamar. La ilaha illallah. Adada anfasil bashar. La ilaha illallah. Adada dhunubina hatta tughfar. La ilaha illallah. Min yawmina hadha ila yawmiddin. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikirnya. Dan ini doanya yang tadi saya jelaskan fadilahnya. Ikutin Bu ya. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayya kulla nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kulla syai'in huwa kainin fi ilmika aw qad kana uqaddimu baina yadayya dzalika kulli. Amin. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, nanti kalau memang butuh nanti saya share. Dibaca hanya 1 sampai 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu berarti
pas hari raya Idul Adha, ya Bu. Jadi apa amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan 1 sampai 10 Zulhijjah. Pertama puasa, itu kedua Ibu banyak zikir ya. Terus kita dianjurkan juga nanti Bu baca takbir mulai dari sebelum hari Arafah, pas juga di hari Arafah Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di situ kita tahlil, takbir, tasbih dan tahmid, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah ya Bu. Nah itu kita baca banyak-banyak. Dan dilanjutkan hari-hari tasyrik ya. Dan banyak doa, banyak sedekah, terakhir tilawatil Quran, banyak baca Al-Quran. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebenarnya kalau kita masih mau bahas ini masih panjang, tapi waktu juga yang harus jam 3.15 sebentar lagi azan. Kita belum doa dan mana tahu ibu-ibu ada yang mau bertanya tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Tapi amalan yang dikerjakan yang tadi saya sudah sampaikan. Ya Bu, minimal kalau ibu tak sanggup mau puasa dari hari besok, kalau hari ini nggak ada puasa hari besok sampai tanggal 7 Zulhijjah, minimal ibu jangan tinggalkan 8 sama 9 Zulhijjah ya Bu ya, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kalau tak sanggup juga jangan sampai ditinggalkan puasa Arafahnya. Kalau nggak dapat yang 7 hari, ya udah berarti Tarwiyah sama Arafah. Nggak dapat juga Tarwiyah, minimal jangan ditinggalkan Arafahnya Bu, menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ada yang mau bertanya? Tak ada? Tak ada Bu ya, kita doa terakhir ya. Doa, kalau tadi kan khusus doa arwah ya, kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk senantiasa beribadah, beramal kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk memanfaatkan 10 awal di bulan Zulhijjah ini ya Allah, terutama puasa Tarwiyah dan Arafah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunkanlah dosa ibu bapak kami ya Allah. Kepada orang tua kami yang sudah tidak ada, ampunkan dosanya ya Allah. Terimalah amal ibadah semasa hidupnya ya Allah, dan jadikanlah kuburannya taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, bahagiakan hidupnya ya Allah, dan ketika wafat jadikan wafatnya ya Allah sebagai husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikanlah majelis ta'lim pesona Khairun Nisa ini ya Allah pada keluarga kami, bersaudara, bersahabat, menjalin tali silaturahim di antara kami ini ya Allah dengan ikhlas karenamu ya Allah. Tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada iri hati di antara kami ya Allah. Jadikanlah hati kami ini ya Allah bersih, senantiasa menganggap baik kepada sahabat-sahabat kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala prasangka, jauhkanlah kami dari perbuatan ghibah, jauhkanlah kami dari perbuatan fitnah ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, lindungilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari siksa neraka, dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, lindungilah keluarga kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, bahagiakanlah keluarga kami ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Lapangkan rezeki kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, jadikan anak-anak kami anak soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah umur kami, berkahkanlah ya Allah ilmu yang kami dapatkan ya Allah, dan beri kekuatan kepada kami untuk bisa mengamalkannya ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat untuk diri kami dan untuk orang lain ya Allah. Tutuplah akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ingat sekali lagi jangan lupa diamalkan ya Bu ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat Ibu.